Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar.
Para jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum sholat Id dilaksanakan, kami atas nama Takmir Masjid An-Najwa ini akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sholat Idul Fitri tahun 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2015 Masehi pada hari Jumat Pahing 17 Juli 2015 akan dilaksanakan pada pukul 6.45 di lapangan Kuen, insya Allah. Yang kedua, imam dan khatib sholat Idul Fitri akan disampaikan beliau Bapak Asep Solahuddin, Sarjana Agama MPPI. Yang ketiga, infak selama bulan Ramadan di Masjid An-Najwa ini terkumpul 10.839.600 rupiah, termasuk infak jamaah sholat tarawih dan sholat subuh. Yang keempat, penerimaan zakat fitrah sebanyak 2 ton 422 kilogram yang sebagai berikut. Untuk warga Kueni, jumlah jiwa 903, beras yang terkumpul 2 ton 257,5 kilogram. Warga di luar Kueni 66 jiwa 165 kilogram. Jumlah total 2 ton 422,5 kilogram. Yang kelima, untuk penyaluran atau pembagian
Yang pertama untuk warga Kueni 0208 untuk 633 kakak jiwa maksud kami sebesar 1 ton 342 kilogram. Yang kedua untuk masjid dan musola untuk lembaga dan pondok pesantren 773,5 kilogram. Warga yang lain ada 47 kilogram. Yang selanjutnya untuk musafir dan kaum duafa sejumlah 260 kilogram. Jumlah keseluruhan yang dibagikan 2 ton 442 kilogram. Yang keenam, penerimaan dan penyaluran fidyah di Masjid An-Najwa 35 kilogram. Yang ketujuh, penerimaan zakat mal di Masjid An-Najwa untuk sementara sampai dengan 16 Juli 2015 terkumpul 26.400.000 rupiah. Selanjutnya, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Iman RT 01 sejumlah 490 kg. Penerimaan dan penyaluran fidyah Masjid Al-Iman RT 01 sebanyak 10 kg. Penerimaan zakat mal di Masjid Al-Iman RT 01 sebesar 9.300.000 rupiah. Selanjutnya, setelah sholat Idul Fitri dan khutbah selesai, seperti tahun-tahun yang sudah akan diadakan syawalan bersama bagi seluruh jamaah. Dimohon dengan sangat untuk belajar bersabar. Sudah 1 bulan kita diberi untuk sabar. Mari kami ajak untuk bersabar, untuk bersyawalan bersama-sama. Yang selanjutnya, Masjid An-Najwa Kueni Jumat siang ini menyelenggarakan sholat Jumat. Demikianlah pengumuman dari takmir Masjid An-Najwa Kueni. Ada banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita dirikan sholat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah supaya menyiapkan diri, stoknya diluruskan, stok yang masih kosong supaya diisi terlebih dahulu. Jemaah yang di jalan diharap untuk menyesuaikan dengan stok yang ada di lapangan. Sahur subuh waktu sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Idul Fitri selalu mengunjungi kita tiap tahun setelah kita selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa yang kemarin kita laksanakan selain untuk memenuhi perintah Allah, juga merupakan kebutuhan kita dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah memberi pengarahan kepada kita dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang menjadi tujuan disyariatkannya ibadah puasa merupakan akumulasi akhlak Islam. Ibadah dan akhlak merupakan dua bidang penting dari risalah Islam di samping akidah dan muamalah. Antara ibadah dan akhlak memiliki hubungan yang erat. Siapa saja yang baik dalam melaksanakan ibadahnya, maka akan membuahkan akhlak yang baik baginya. Demikian pula, siapa yang memiliki akhlak yang baik, tentulah akan berdampak positif baginya dalam melaksanakan ibadah. Semoga ibadah puasa yang telah kita selesaikan dapat membuahkan akhlakul karimah pada diri pribadi kita masing-masing. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jika kita berpuasa hanya sekedar tidak makan dan minum, sementara perbuatan maksiat tetap dilakukan dan perbuatan-perbuatan tidak baik pun terus ditekuni, maka dalam berpuasa tersebut kita hanya memperoleh lapar dan haus seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rubba sa'imin haddu min siyamihil ju' wal 'ats. Betapa banyak orang melakukan puasa, tetapi yang diperoleh dari puasa itu hanyalah lapar dan haus. Oleh karena itu, apabila puasa kita berfungsi sebagaimana yang dituju oleh Al-Quran, maka akan terlihat perubahan-perubahan pada diri kita. Untuk terus berupaya menjadi orang yang taat beragama, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat Islam, dan selalu menjaga martabat dengan budi pekerti yang jujur. Maka doa yang pantas kita ucapkan hadirat Allah Ta'ala, taqabbalallahu minna wa minkum minal 'arifin wal fajir. Semoga Allah menerima puasa kita, dan semoga kita termasuk golongan orang yang kembali kepada kesucian dan memperoleh kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan, pasti diakhiri dengan adanya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan salah satu dari hari raya yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam. Di samping Idul Adha yang kita rayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Fitri bagi umat Islam memiliki makna yang dalam, karena Idul Fitri adalah hari yang mengingatkan kita terhadap kembalinya manusia kepada fitrah asal kejadiannya yang suci dan bersih dari segala macam doa dan dosa. Islam mengajarkan kepada kita bahwa asal kejadian manusia adalah fitrah, suci dan tidak berdosa, dan Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa'abawahu ayyuhawidanihi, aw yunasiranihi, aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, maka peranan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut di kemudian hari menjadi beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapapun yang telah sungguh-sungguh dan tekun menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh barakah ini, dilukiskan seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan bersih dan suci dari dosa. Gambaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bulan Ramadan dalam urutan kalender Hijriah merupakan bulan ke-9, sedangkan bulan Syawal adalah bulan ke-10. Seorang bayi secara sempurna berada dalam rahim dan kandungan ibunya selama 9 bulan. Setelah itu, pada bulan ke-10, ia lahir dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah atau suci dan tidak berdosa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan lebih lanjut dalam hadisnya bahwa setelah berpisah dari bulan Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri, siapapun yang telah tekun dan bersungguh-sungguh beribadah selama bulan Ramadan dilukiskan sebagai orang yang telah keluar dari dosa, karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan untuk perbaikan dan peningkatan amal dan karya kita di masa akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dari kamu untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah lalu untuk masa akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha waspada terhadap apa yang akan kalian lakukan. Sebagai evaluasi kita terhadap pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, dapat disimpulkan bahwa umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dapat diklasifikasikan pada: pertama, sebagian umat Islam berada masuk di bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan, tidak ada perubahan sedikit pun pada dirinya dan tidak ada menambah kecintaannya untuk melakukan amal kebajikan. Orang yang semacam ini adalah orang yang tidak memanfaatkan momentum yang sangat baik Ramadan untuk melakukan dan meraih amal kebajikan di bulan yang penuh barakah dan ampunan. Kedua, ada sebagian umat Islam yang hanya mengetahui keberadaan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan tiba, mereka tampak rajin dan tekun melakukan berbagai macam ibadah, baik ibadah sholat, ibadah puasa, membaca Al-Quran, mengeluarkan infak dan sedekah, zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah Ramadan meninggalkannya, mereka pun kembali kepada perbuatan maksiat dan berlumuran dengan dosa. Kepada orang yang semacam ini, hendaklah segera bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yaitu menyesali perbuatan yang telah dilakukan, memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkannya, dan tidak akan melakukan kembali perbuatan-perbuatan tersebut. Jika mereka tetap melakukannya dan tidak mau menghentikannya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat besar karena mereka secara terang-terangan telah mempermainkan kewajiban perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, sebagian dari umat Islam ketika menjalankan ibadah puasa, mereka hanya mengendalikan nafsu perutnya dari hal-hal yang berubah, tidak makan dan minum, dan tidak melakukan hubungan seksual di siang hari. Akan tetapi, mereka tidak mampu mengendalikan anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh agama. Mereka berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum, akan tetapi mulutnya tidak mampu untuk tidak merasani orang lain, berbicara kotor dan berbohong. Begitu pula, mata atau pandangannya selama dia berpuasa tetap digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat, dan tangannya tetap digunakan untuk melakukan yang dilarang, seperti gosok, mengambil hak orang lain, mencuri, bahkan melakukan korupsi. Yang keempat, sebagian di antara umat Islam, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok ini, adalah orang-orang yang dengan penuh kesabaran menanti kedatangan, yang dengan penuh kesabaran untuk mendatangi bulan Ramadan, merasa senang akan hadirnya bulan Ramadan yang penuh barokah, dan sungguh-sungguh dalam menjalankan bermacam-macam peribadatan, seperti sholat di awal waktu, melaksanakan sholat malam terus-menerus, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran setiap hari dilakukan, mengeluarkan infak dan sedekah, dan amal kebajikan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita melakukan evaluasi pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan untuk 11 bulan ke depan? Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengisi dan melakukan aktivitas kita setelah Ramadan, kita perlu mengungkap kembali makna spiritual dan pesan moral yang terkandung dalam bulan Ramadan, dan bagaimana kita mengetahui tanda-tanda orang yang sukses dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan, agar kita bisa terus-menerus menghidupkan nilai Ramadan dalam kehidupan kita selanjutnya. Pertama, dengan melakukan qiyam Ramadan, salat lail, salat tahajud, atau yang populer dengan sebutan salat tarawih, yang dilakukan selama sebulan penuh, dapat mendorong kita
agar selalu menambah kualitas ibadah kita kepada Allah, baik salat wajib 5 waktu di awal waktu atau pada waktu yang telah ditentukan, maupun salat-salat sunat lainnya seperti salat malam, tahajud atau tahiyatul masjid, salat duha dan salat rawatib. Kedua, ketika memasuki bulan Ramadan, kita didorong untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan sekaligus melakukan tadarus Al-Quran. Dengan melakukan 2 kegiatan tersebut, tilawah dan tadarus Al-Quran, diharapkan Al-Quran dapat menjadi pedoman sehari-hari. Karena dengan selalu berkomitmen kepada Al-Quran merupakan satu-satunya jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan dengan 2 kegiatan tersebut pula, sekaligus kita dapat mensikapi peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sayati alaikum zamanun la yaqalil Qur'an illa rasmu, wala minal Islam illa ismu, yatasammawna bihi wa hum abadun nas, minhu masajiduhum amiratun kharabun minal huda. Fuqaha'u dhalika zaman sarru fuqaha'i tahta jildis sama, minhum kharajatil fitnah wa ilaihin ta'ud. Akan datang kepada kamu sekalian suatu masa di mana Al-Quran tinggal tulisannya saja, Islam tinggal namanya saja. Banyak orang yang menamakan dirinya sebagai Muslim, akan tetapi mereka itu adalah orang yang paling jauh dari ajaran-ajaran Islam. Pada saat itu pula akan banyak masjid-masjid yang didirikan dengan megah, dengan gaya yang cukup besar, akan tetapi terlepas dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menyukai agama pada saat itu merupakan orang yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Karena dari mereka bermunculan fitnah, dan kepada mereka pula lah akibat fitnah itu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengapa hal ini perlu diingatkan kembali? Karena pada kenyataannya, ketika kita mengakhiri bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal, mayoritas kaum muslimin menjauhkan Al-Quran dari kehidupannya. Alunan suara orang yang membaca Al-Quran mulai dan jarang terdengar oleh kita, sedangkan acara televisi sedemikian menyatunya dengan mata, hati, dan pikiran kaum muslimin. Bahkan lebih jauh dari itu, akhir-akhir ini ada upaya sekelompok orang-orang yang melontarkan pikiran-pikiran sesat yang akan menghancurkan syariat Islam dan jelas-jelas bertentangan dan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita saksikan dengan adanya upaya penyusunan dan revisi kompilasi hukum Islam, di antaranya mereka menghalalkan pernikahan silang antar umat beragama. Mereka membolehkan nikah mut'ah atau nikah kontrak minimal selama 19 tahun. Mereka berupaya untuk mengobrak-abrik hukum waris dengan dalil persamaan hak. Dan terakhir, mereka berupaya untuk melegalkan pernikahan sejenis, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menyegarkan kembali kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu menyisihkan waktu 15 sampai 20 menit dalam sehari untuk membaca Al-Quran. Meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dengan cara melakukan tadarus Al-Quran, baik dengan mempelajari arti dan maknanya, mengajarkan pengetahuan atau ilmu yang telah diperoleh dari Al-Quran, dan membaca tafsir Al-Quran dalam rangka memahami kedalaman makna Al-Quran. Ketiga, puasa sering diartikan dengan pengendalian diri dari tidak makan, minum, dan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan atau di siang hari bulan Ramadan kita mampu mengendalikan diri dari makan, minum yang merupakan perbuatan yang berubah, maka seharusnya lah kita akan lebih mudah mengendalikan diri anggota tubuh kita dari perbuatan yang dilarang dan diharapkan oleh agama. Setelah puasa Ramadan selesai dilaksanakan, mulut kita akan terjaga dari perkataan kotor.
berdusta, dan yang tidak bermanfaat. Telinga kita akan digunakan untuk mendengar hal-hal yang pantas untuk didengarkan. Tangan kita akan digunakan untuk pula yang melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Langkah kaki kita akan diarahkan ke tempat-tempat yang baik dan penuh dengan barokah. Begitu pula perut kita akan lebih selektif menerima makanan yang halal dan bergizi, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua, la yakunu abdu taqiyan hatta yuhasibu nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina ma'ahu wa malbasuhu. Tidaklah seorang dikatakan bertakwa kecuali dia mampu melakukan perhitungan terhadap dirinya sebagaimana dia memberikan perhitungan kepada partnernya, dari mana makanan dan pakaian itu diperoleh. Keempat, tujuan disyariatkannya ibadah puasa adalah mendidik manusia agar menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Beberapa sifat orang yang bertakwa yang perlu kita tunggu suburkan dalam kehidupan kita untuk 11 bulan berikutnya. Antara lain, sanggup menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Mampu menahan amarah, tidak cepat tersinggung dan naik pitam. Suka memaafkan kesalahan orang lain dan mau meminta maaf kepada orang yang telah diperbuat salah. Mampu menjadi pelopor dalam kebajikan, bukan menjadi beban atau menjadi sampah masyarakat. Akhirnya, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nilai spiritual yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran untuk memikul penderitaan, dan berilah kami kebijakan untuk menyatakan kebenaran dan keberanian untuk membela keadilan. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah kami beserta anak cucu kami dari menyembah berhala. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Rabbana afriq alana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami, juga ibu bapa kami, dan sekalian mukminin pada hari terjadinya perhitungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil hasidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pelakuri sebenarnya kita mau sikap sekarang dengan perhatian ini. Salam-salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Pada hari yang fitri ini, kami yang hadir di lapangan ini berikrar
Kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kepada Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Dan kami juga ikhlas memberikan maaf kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian apabila terdapat kesalahan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wasilah. Diumumkan pada jemaah sekalian, infak pada sholat id pagi hari ini berkumpul 10.141.009 rupiah. Kami ucapkan daya khairun kasih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma
Keluarga berencana. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Pak motornya ibu nunggu ibu bawa kuncinya. Kan motormu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wasila Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wasilah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya